Dalam 8 minggu, partnerku dan diriku berhasil menciptakan aplikasi telepon genggam yang sudah mendaftarkan lebih dari 1 juta pengguna dalam 2 bulan. Mudah digunakan, menyenangkan untuk dilihat, dan dipuji akan pengaruhnya. Apa yang dimulai sebagai tiruan atas aplikasi yang disebut Foursquare berubah saat terjual seharga $1 miliar. Semua ini terjadi sebelum aku berusia 30 tahun. Aku lahir 30 Desember 1983 di Holliston, Massachusetts, dari keluarga berkecukupan. Ayahku seorang wakil presiden HRD pada sebuah perusahaan tos serba yang dikenal dengan TJ Maxx. Dan ibuku seorang eksekutif marketing untuk banyak perusahaan .com termasuk Monster dan Zipcar. Mirip dengan ibuku, aku tertarik dengan dunia teknologi dan komputer. Dengan memainkan permainan komputer seperti Doom, aku pun mulai menciptakan levelku sendiri, didasari atas rasa penasaran. Terkadang, aku membuat program yang terlihat seakan-akan dihack pada akun AOL Messenger temanku. Dari kecil, aku memiliki keahlian memakai apa saja yang ada dan menyesuaikannya dengan kebutuhanku. Tapi, aku tidak pernah menyangka keahlian dan kreativitasku akan membawaku seperti sekarang ini. Pekerjaan pertamaku saat sekolah menengah atas adalah bekerja di toko kaset yang menjual kaset-kaset kuno. Aku menyukai musik, dan saat itu aku ingin menjadi seorang DJ. Jadi, bekerja di sana sangatlah membantuku mendalami musik. Aku akhirnya memiliki pekerjaan menjadi DJ dan mendapatkan bantuan beberapa teman yang menyelinapkanku ke klub karena aku masih di bawah 18 tahun saat itu. Jika ada hal yang ku tahu tentang diriku sendiri, maka itu adalah apabila aku terobsesi akan sesuatu, aku akan mendalaminya dan berusaha mencari tahu segalanya tentang hal tersebut. Itulah diriku dan kegigihanku begitu aku memiliki sesuatu di pikiranku. Perilaku inilah yang membuatku fokus dalam sekolahku hingga aku diterima di Universitas Stanford. Beberapa orang mengatakan sekolah adalah segalanya menuju masa depanmu. Tapi bagiku, sekolah terlalu teoretikal dan membosankan. Aku ingin sesuatu yang benar-benar bisa diaplikasikan dan digunakan pada kehidupan sehari-hariku. Jadi, ku ambil jurusan Science Management dan Teknik. Di waktu luangku, aku akan membuat program-program web atau menciptakan permainan untuk teman-temanku. Aku selalu melakukannya sebagai hobi yang menyenangkan dan sesuatu untuk dipelajari atau untuk bermain. Berita baiknya, aku belajar di sekolah yang memiliki fasilitas teknologi terbesar di dunia, Silicon Valley. Selama masa belajarku, aku bekerja magang di berbagai tempat. Dengan pengalaman paling berkesan, berada di sebuah startup berbagi podcast bernama Odeo. Aku belajar lebih dari yang bisa kupelajari lewat buku dan dari pendirinya, yang kemudian menciptakan Twitter. Aku merasa hidup dan itu tidak pernah terasa seperti sedang bekerja, tapi aku berkeinginan untuk belajar lebih lagi dan menjelajah. Jadi, ku selesaikan kerja magang di sana, dan selama masa seniorku di Stanford, aku mendapat pekerjaan di Google. Aku adalah manajer asosiasi pemasaran produk yang mengelola Google Calendar, Gmail, Docs, dan produk lainnya. Karena ini pekerjaan pertamaku, aku begitu bergairah berada di sana. Namun setelah 2 tahun, aku mulai merasa bosan dan memiliki keinginan yang tak dapat disangkal untuk melakukan lebih. Aku ingin menciptakan sesuatu yang keren dan menjadi wirausahawan, bukan tertahan dalam struktur perusahaan. Jadi, saat beberapa pegawai pergi untuk memulai produksi startup mereka, aku pun melangkah pada kesempatan untuk mencoba sesuatu yang baru dan ingin mengembangkannya. Aku keluar dari Google dan bekerja untuk Nextstop sebagai manajer produksi. Perlu diingat, aku tidak memiliki pelatihan formal untuk komputerisasi, jadi aku tidak bisa menjadi coder. Untungnya, startup tersebut mengizinkanku belajar dari coder mereka di malam hari dan akhir pekan. Aku bisa menghabiskan waktu berjam-jam menciptakan aplikasiku sendiri yang bernama Bourbon. Itu adalah aplikasi yang menyediakan orang banyak untuk bisa masuk, memasang foto-foto, dan menerima poin jika mereka berkumpul dengan teman mereka. Walaupun itu hanya purwarupa, itu menuntunku untuk menciptakan salah satu aplikasi yang paling banyak dipakai di dunia. Kupikir aplikasiku memiliki semua yang dibutuhkan untuk sebuah media sosial dan aku ingin mengembangkannya lebih lagi. Permasalahannya adalah waktuku sangat terbatas karena bekerja dan aku membutuhkan uang agar dapat mendirikannya dengan sukses. Saat berada di pesta startup, aku bertemu dengan 2 orang pemodal usaha. Kutunjukkan pada mereka perwarupaku dan mereka menyukai arah tujuanku.
Dengan bersemangat, aku keluar dari pekerjaanku lagi, tapi kali ini untuk fokus pada produkku sendiri. Dalam 2 minggu, aku berhasil mengumpulkan $500.000 dari kedua pria tersebut. Aku kini memiliki aplikasi yang sempurna, uang untuk mengembangkannya, dan waktu. Tapi, aku kekurangan tim. Di 2010, aku berhasil menemukan teman kuliahku, Mike Krieger, pria 25 tahun yang saat itu bekerja untuk Mibo. Ia seorang teknisi komputer yang bekerja di bagian pengalaman pengguna dan desain. Setelah ku jelaskan ide aplikasiku, ia keluar dari pekerjaannya dan bergabung denganku. Meskipun demikian, dia tidak sepenuhnya menjual produk tersebut. Kami berdua mundur selangkah dan sungguh-sungguh melihat kembali produk ini. Mike membantuku fokus akan permasalahan sesungguhnya. Apa yang ingin kami jadikan andalan dalam produk kami. Saat itu, Bourbon mulai mendapatkan perhatian, tapi itu terlalu mirip dengan aplikasi lain bernama Foursquare, aplikasi check-in sosial yang sudah mapan. Aplikasi milik kami berantakan, kacau, dan terlalu banyak kendala. Aku tidak ingin itu terlihat seperti aplikasi lain. Aku hanya ingin itu terlihat sosial dan keren. Dengan mengeluarkan beberapa fitur dan berdiskusi apa yang paling kami sukai, kami mengambil keputusan beresiko tinggi untuk memulai kembali dari awal dan membuat aplikasi yang benar-benar baru dari dasar. Kami tetap menyimpan kolom komentar dan fungsi like, dan fokus hanya pada satu hal, foto. Tanpa kami duga, keputusan itu memperkuat masa depan kami menjadi salah satu media sosial yang paling sukses diciptakan, Instagram. Nama itu diambil dari dua kata, instan dan telegram. Nama itu sangat mudah diingat dan mudah diucapkan. Tentu saja, kami menambahkan beberapa fitur pada aplikasi tersebut agar lebih memanjakan mata dan menyenangkan untuk digunakan. Tapi, tetap sederhana, bersih, dan mudah digunakan. Kami mempelajari fotografi berminggu-minggu, mencari tahu apa yang menonjol, yang populer, dan yang paling menarik. Sejauh ini, yang paling disukai orang-orang adalah filter. Dalam 8 minggu berikutnya, kami bekerja dengan obsesif menyempurnakan Instagram, mengetesnya pada teman-teman, dan membuatnya sesederhana dan semudah mungkin digunakan. Dan pada 6 Oktober 2016, kami meluncurkan iOS Apple. Hari berikutnya, kami menjadi aplikasi berbagi gratis peringkat atas. Kami tidak pernah menduga itu akan sangat populer. Awalnya, kebanyakan fotografer yang mengepost foto-foto mereka di aplikasi ini. Tapi, saat selebriti mulai menggunakannya, kami tahu ini akan meledak. Dalam 1 minggu, Instagram diunduh sebanyak 100.000 kali. Dan dalam 2 bulan, penggunanya melebihi 1 juta orang. Aku sudah cukup senang dengan 10.000 pengguna. Tapi saat menyentuh angka 1 juta lebih, aku tahu kami sudah menciptakan sesuatu yang besar. Hingga tahun berikutnya, kami mendapatkan lebih dari 7 juta pengguna aplikasi ini. Dan investor mulai menawarkan kami investasi bernilai jutaan dolar. Yang luar biasa gila karena kami hanya memiliki kurang dari 10 pekerja di kantor kami. Penawaran terbesar datang di April 2012 saat Facebook membuat tawaran yang tak bisa dan tak mungkin kami tolak. Mereka membeli aplikasi kami yang membutuhkan waktu 8 minggu untuk dibuat seharga $1 miliar. Dan semua itu terjadi sebelum aku berumur 30 tahun. Hari ini, Instagram memiliki lebih dari 800 juta pengguna aktif, lebih dari 300 juta story harian, lebih dari 95 juta foto dipasang per hari, 4,2 miliar like per hari, dan 40 miliar foto yang dibagikan. Saat orang-orang bertanya padaku apa yang membuat Instagram begitu penting, ku beritahu mereka. Setiap orang bisa menciptakan situs berbagi foto sosial, dan faktanya banyak orang memilikinya. Bagi kami, komunitas pemakai adalah aset terbesar kami. Jadi, kami perlu menjaganya, membuat mereka bahagia. Namaku Kevin Systrom, dan bersama Mike Krieger, aku menciptakan aplikasi mendunia $1 miliar yang dikenal sebagai Instagram.